Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamsul Asfia. Saya dari Subunit B KKN PPM Universitas Gadjah Mada yang bertugas di Desa Ambal Resmi, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana proses pembuatan pupuk organik cair dari bahan organik berupa sayuran sisa atau makanan sisa. Keberadaan sampah telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Segala sesuatu yang tak lagi dapat digunakan, dikonsumsi atau telah habis pakai, biasanya akan dibuang begitu saja sebagai sampah. Di antara berbagai jenis sampah tersebut, terdapat sampah organik yang dapat kita manfaatkan kembali menjadi pupuk organik cair. Lalu, bagaimanakah proses yang harus dilakukan untuk mengubah sampah organik menjadi pupuk organik cair? Mari kita bahas. Yang pertama adalah proses pembuatan alat komposter. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan diantaranya adalah ember, jerigen atau botol bekas, selang aerator, dan lakban. Sebenarnya, alat komposter dapat dibuat hanya dengan menggunakan ember yang diberikan lubang. Namun, kali ini saya akan mencoba membuat alat komposter dengan metode yang lain. Yang harus dilakukan pertama-tama adalah membuat lubang pada tutup ember. Pembuatan lubang dapat dilakukan dengan menggunakan solder atau dapat menggunakan benda tajam. Ukuran lubang pada tutup ember menyesuaikan dengan ukuran selang. Hal ini dilakukan karena lubang pada tutup dibuat untuk memasukkan selang penghubung antara ember dengan jerigen. Hal yang sama juga dilakukan pada tutup jerigen. Tutup jerigen dilubangi dengan menggunakan solder atau benda tajam seukuran dengan selang aerator. Selang aerator kemudian dihubungkan antara tutup ember dengan tutup jerigen. Selanjutnya, untuk mencegah adanya kebocoran pada lubang, dapat ditambal dengan menggunakan lem tembak atau menggunakan plastisin. Keberadaan jerigen atau botol bekas di sini hanya bersifat alternatif dan bukan keharusan. Namun, adanya jerigen atau botol bekas yang dihubungkan dengan ember komposter memberikan kelebihan dalam menstabilkan suhu di dalam ember. Selain itu, terdapat lakban yang akan digunakan untuk menutup rapat ember ketika proses fermentasi. Setelah dirasa lubang pada kedua tutup telah tertutup rapat, maka alat dapat digunakan untuk melakukan proses pembuatan pupuk organik cair. Proses selanjutnya adalah pembuatan pupuk organik cair. Adapun bahan-bahan organik yang digunakan adalah sampah organik berupa sisa sayuran, sabut kelapa, serbuk gergaji, dan juga mikroba pengurai E4. Sebelum memasuki proses pencampuran bahan, yang pertama disiapkan adalah larutan mikroba pengurai EM4. Mikroba pengurai EM4 akan dilarutkan ke dalam air secukupnya. Kemudian, ke dalam air yang telah dilarutkan mikroba pengurai EM4 akan dimasukkan pemanis berupa gula. Campuran antara mikroba pengurai EM4 dengan larutan gula ini berfungsi sebagai bioaktivator. Larutan campuran ini selanjutnya akan didiamkan selama 20 menit untuk menunggu mikroba bangkit. Sementara itu, sampah organik sayuran dapat dibersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan air untuk mencegah adanya pengotor yang dapat menghambat proses fermentasi. Setelah dicuci dengan air bersih, sayuran selanjutnya dipotong kecil-kecil agar mempercepat proses pembuatan pupuk organik cair. Ketika semua bahan telah siap, maka selanjutnya dapat dilakukan proses pencampuran bahan-bahan organik. Sebelum itu, jerigen yang terhubung dengan ember diisi air terlebih dahulu hingga merendam selang aerator. Selanjutnya, kita dapat memulai mencampur bahan. Yang pertama saya masukkan adalah sampah organik berupa sisa sayuran. Kemudian, saya juga menambahkan sampah organik berupa sisa-sisa makanan. Setelah itu, bahan-bahan padat yang lain dapat dimasukkan,
seperti serbuk gergaji dan juga sabut kelapa. Adanya serbuk gergaji dan sabut kelapa di sini hanyalah bersifat tambahan dan tidak harus ada. Kedua bahan ini digunakan untuk mempercepat proses pembuatan pupuk organik cair. Setelah semua bahan padat dimasukkan, maka bioaktivator campuran EM4 dan larutan pemanis dapat kita tuangkan ke dalam ember. Setelah semua bahan dimasukkan, maka proses selanjutnya adalah proses pengadukan untuk mencampur semua bahan. Ketika sudah tercampur, selanjutnya dapat ditambahkan air dengan perbandingan 1:2 terhadap bahan padat. Dilanjutkan dengan pengadukan kembali menggunakan pengaduk. Setelah dirasa telah teraduk dengan merata, maka selanjutnya ember dapat ditutup rapat dengan menggunakan lakban. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya kebocoran pada ember. Reaksi yang terjadi adalah secara anaerob dan jerigen akan membantu menstabilkan suhu pada ember melalui selang. Selanjutnya, ember dan jerigen dapat disimpan di tempat yang kering dan difermentasi selama 10 hari. Tahap yang terakhir adalah ekstraksi pupuk organik cair. Setelah dilakukan proses fermentasi selama 10 hari, maka pupuk organik cair dapat diekstraksi atau dipisahkan antara bagian cair dengan bagian padat. Sebelum itu, tutup ember yang telah tertutup rapat dibuka terlebih dahulu. Kemudian, dilakukan proses pengujian keberhasilan pembuatan pupuk organik cair melalui indikasi bau. Menentukan berhasil atau tidaknya proses pembuatan pupuk organik cair dapat diketahui dari bau yang dihasilkan dari campuran bahan organik di dalam ember. Apabila tercium bau fermentasi tape, maka proses pembuatan bahan organik telah berhasil. Sebelum dilakukan penyaringan, maka dilakukan pengadukan terlebih dahulu. Selanjutnya, proses penyaringan dapat dilakukan dengan menggunakan kain untuk mendapatkan bagian cair tanpa ada campuran bahan padat dari bahan-bahan organik di dalam ember. Dari penyaringan tersebut, maka akan didapatkan bagian cair yang murni tanpa ada campuran bahan padat. Selanjutnya, campuran tersebut akan dilarutkan ke dalam air dengan ukuran perbandingan 1 liter untuk 5 ml cairan POC. Dan dengan demikian, maka pupuk organik cair didapatkan. Demikianlah penjelasan mengenai bagaimana proses pembuatan pupuk organik cair dari bahan organik. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi petani ataupun ibu rumah tangga secara khusus dan dapat berguna untuk masyarakat secara umum. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.